Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalimade Abdullah, Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sifat-sifat karakteristik kimia air dan air limbah, di mana karakteristik parameter kimia air dibagi menjadi 8 poin, yaitu pH air, di mana digunakan sebagai pengukur sifat keasaman dan kebasahan air. Poin kedua yaitu anion dan kation, di mana anion terlarut yang terdapat pada kebanyakan air yaitu kalsium dan magnesium, sedangkan kation yaitu bikarbonat, karbonat, klorida, hidroksida, nitrat, dan sulfat. Poin yang ketiga yaitu alkalinitas, di mana alkalinitas berguna untuk mengukur kapasitas air dalam menetralkan asam-asam. Poin selanjutnya yaitu keasaman air, di mana berguna untuk mengukur jumlah suatu zat basa yang dibutuhkan untuk menetralkan air itu, atau dinyatakan sebagai jumlah kalsium karbonat yang dibutuhkan untuk menetralisir air tersebut. Selanjutnya CO2 atau karbon dioksida, di mana berguna untuk menguji perkaratan air dan kebutuhan dosis bila pengolahan kimiawi harus digunakan untuk memperkirakan pH bila konsentrasi bikarbonatnya diketahui. Selanjutnya kesadahan, di mana kesadahan berguna untuk mengukur kapasitas konsumsi sabun dan kecenderungan pembentukan skala air. Selanjutnya hantaran listrik, di mana hantaran suatu contoh air ditetapkan dengan mengukur tahanan listriknya antara dua elektroda dan memperbandingkan tahanan ini dengan tahanan suatu larutan potasium klorida atau KCl baku pada 25 derajat Celcius. Dan yang terakhir yaitu logam-logam yang selanjutnya karakteristik air limbah, di mana yaitu terdapat poin pertama yaitu pH, yaitu konsentrasi ion hidrogen merupakan salah satu parameter yang penting baik bagi air alamiah maupun air limbah. Cara yang umum dalam menyatakan kekuatan ion hidrogen adalah dengan menggunakan istilah pH yang secara matematis dinyatakan sebagai logaritma negatif dari konsentrasi ion hidrogen. Selanjutnya padatan, tersuspensi, terlarut, dan terendapan, yaitu pembagian polutan menjadi padatan, terlarut, dan tersuspensi merupakan hal yang penting. Hal ini disebabkan banyak proses pengolahan yang hanya efektif mengolah salah satu dari jenis polutan tersebut. Namun, pembagian padatan, terlarut, dan tersuspensi belum teridentifikasi secara baik. Selanjutnya senyawa organik, yaitu air limbah biasanya mengandung ribuan zat organik yang berbeda. Kandungan organik tersebut sangat tidak mungkin diukur satu persatu. Oleh karena itu, berbagai analisis dikembangkan untuk mengukur gabungan materi organik atau bulk parameters yang terdapat dalam air limbah. Selanjutnya yaitu BOD dan COD. BOD yaitu Both Chemical Oxygen Demand, yaitu berarti analisis yang diinduksi selama 5 hari atau digunakan untuk mengukur kebutuhan oksigen akibat aktivitas mikroorganisme untuk mengoksidasi materi organik dan amoniak. Sedangkan COD yaitu pada analisis COD ada dua oksidator kimia berbeda yang digunakan, yaitu kalium permanganat dan kalium dikromat. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu nitrogen dan fosfor, di mana nitrogen dan fosfor merupakan suatu unsur yang penting bagi pertumbuhan mikroorganisme, tanaman, dan hewan. Kedua unsur ini dikenal sebagai nutrisi atau biostimulan, atau unsur renik seperti besi juga dibutuhkan bagi pertumbuhan biologis. Akan tetapi nitrogen dan fosfor dalam kebanyakan kasus merupakan nutrisi yang paling pokok.
Selanjutnya yaitu pencemaran utama yang terdapat di dalam air dapat diklasifikasikan atas 3 kelompok, yaitu yang pertama unsur atau senyawa ionik yang terlarut, yang kedua unsur atau senyawa non-ionik dan tidak terlarut, dan yang ketiga gas. Selanjutnya logam-logam yang terlarut dalam air. Yang pertama yaitu silikon dalam air, di mana silikon merupakan unsur terbanyak di kerak bumi setelah oksigen, yaitu sebesar 27,7%. Hal ini menyebabkan silikon tersebar luas dalam air. Selanjutnya belerang dalam air, di mana secara umum sebagian besar belerang yang terdapat dalam air adalah 5 atau 4 dalam ion sulfat SO4-2-. Dalam kondisi anaerobik, SO4-2- dapat direduksi oleh aktivitas bakteri menjadi H2S, sulfida atau garam sulfida yang tidak larut. Selanjutnya klorida dan fluorida dalam air, di mana senyawa halogen, klorida dan fluorida merupakan senyawa-senyawa umum yang terdapat pada perairan alami. Senyawa-senyawa tersebut mengalami proses disosiasi dalam air membentuk ion-ionnya. Selanjutnya kalsium dan magnesium dalam air, di mana secara umum dari kation-kation yang ditemukan dalam banyak ekosistem air tawar, kalsium mempunyai konsentrasi tinggi. Kalsium adalah unsur kimia yang memegang peran penting dalam banyak proses geokimia. Mineral merupakan sumber primer ion kalsium dalam air. Selanjutnya logam alkali dalam air, di mana logam alkali atau natrium umumnya terdapat dalam konsentrasi yang lebih tinggi di dalam air tawar dibandingkan dengan kalium. Ion natrium sama dengan ion klorida bila berdisosiasi dengan salinitas yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan kualitas air yang cukup serius. Selanjutnya aluminium dalam air, di mana aluminium merupakan unsur terbanyak ketiga dalam kerak bumi. Kebanyakan aluminium yang di bawah air terdapat sebagai partikel-partikel mineral mikroskopik yang tersuspensi. Selanjutnya besi dalam air. Besi adalah suatu dari lebih unsur-unsur penting dalam air permukaan dan air tanah. Perairan yang mengandung besi sangat tidak diinginkan untuk keperluan rumah tangga karena dapat menyebabkan bekas karat pada pakaian, porselin, dan alat-alat lainnya serta menimbulkan rasa yang tidak enak pada air minum dengan konsentrasi di atas kurang lebih 0,31 mg per 1. Sifat kimia perairan dari besi adalah sifat redoks. Pembentukan kompleks metabolisme adalah mikroorganisme dari pertukaran dari besi antara fase cair dan fase padat yang mengandung besi karbonat, hidroksida, dan sulfide. Selanjutnya mangan dalam air. Toksitas mangan atau Mn relatif mudah tampak pada konsentrasi rendah. Dengan demikian, tingkat kandungan Mn yang diizinkan dalam air untuk keperluan domestik dengan konsentrasi yang sangat rendah, yaitu di bawah 0,05 mg per liter. Selanjutnya senyawa nitrogen dalam air, di mana senyawa-senyawa nitrogen terdapat dalam keadaan terlarut dan juga ditemukan sebagai bahan tersuspensi. Dalam air, senyawa-senyawa ini memegang peranan sangat penting dalam perairan melalui reaksi-reaksi biologi perairan. Dan yang terakhir yaitu senyawa fosfor, di mana dalam air senyawa fosfor merupakan suatu komponen yang sangat penting dan sering menimbulkan permasalahan lingkungan. Fosfor termasuk salah satu dari beberapa unsur esensial untuk pertumbuhan ganggang dalam air. Pertumbuhan ganggang yang berlebihan di samping adanya hasil hancuran biomasa dapat menyebabkan pencemaran kualitas air. Sumber fosfor adalah limbah industri, hanyutan dari pupuk, limbah domestik, hancuran bahan organik, dan mineral fosfat. Mungkin ini saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.